Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dosen pemangku mata kuliah Telaah Kitab Kuning, beliau Bapak Miftah Husana yang kami hormati. Baiklah, kami akan melaksanakan tugas sebagaimana yang ditugaskan oleh beliau, bahwa yang akan saya bacakan di sini adalah pasal nawaqidul wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Faslun fi nawaqidul wudu ing dalem pira-pira perkara kang rusak. Al-musammati kang den arani aidon alimani bi asbabul hadasi kelawan aran asbabul hadas utawa sebab-sebabnya hadas. Waladhi utai perkara yung kitu kang batalake opo aladi ayubti tegese batalake opo aladi al-wudu ing wudu iku khamsatul asya'a iku ono 5 perkara. Pasal ini menerangkan hal-hal yang membatalkan wudu atau nawaqidul wudu. Bisa juga disebut sabab-sababnya hadas. Maka redaksinya waladzi yunqitu al-wudu ayyudul wudu khamsatu asya. Sesuatu yang bisa membatalkan wudu atau merusak wudu itu ada 5 hal. Ahaduha utawi salah sijine khamsatu asya iku ma perkara kharaja kang metu apa ma min ahadis sabilaini saking salah sijine dalan roh. Ayil kubuli tegese kubul wat tuburi lan tubur. Ayil kubul tegese dalan ngarep, wat tuburi lan dalan kelamin budi. Mim mutawaddiin saking wong kang wudu hayyin kang urip wadihin kang jelas. Salah satu dari 5 perkara tadi adalah yang membatalkan wudu pertama ma kharaja min ahadis sabilain. Sesuatu yang keluar dari salah satu alat kelamin, atau bahasa kitab di sini ahadis sabilain, salah satu 2 jalan, baik itu jalan kelamin depan ataupun jalan belakang dari orang yang punya wudu dan orang yang masih hidup, dan juga wadihin yang alat kelaminnya jelas. Mu'tadan pada uga iku barang kang wis lumrah atau kebiasaan, kana ono opal khariju perkara kang tu kabaulin kaya dene uyuh wawa itin lan kotoran atau BAB. Au nadiron utawa barang kang langka kang jarang, kadamin kaya dene getih, wahasyin lan krikil. Najisan podo uga najisan podo iku barang kang najis kahadil amsilati kaya iki pira-pira contoh, au tahiron utawa barang kang suci kadudin kaya dene singgat utawa plato. Ilal maniyah kejaba mani al kharija kang metu ikhtilamin kelawan sebab mimpi mutawaddiin saking wong kang wudu, mumakkinin kang netepake maq'adahu ing nggon lungguhe si mutawaddi minal ardi saking. Fala yang butuh mongko ora batal. Dan tadi
sesuatu yang membatalkan wudu yang keluar dari salah satu jalan dua, baik itu depan maupun belakang, bagi orang yang jelas kelaminnya, dan juga yang keluar tersebut barang yang seperti biasa, yang lumrah, seperti hanya air pipis ataupun itu sudah lumrah, itu jelas membatalkan. Yang lumrah au nadiron utawa barang sing enggak seperti biasanya, seperti hanya kadamin wahasi, seperti hanya darah dan kerikil. Misalkan ada orang itu dari dua alat kelamin tersebut, misalkan dari belakang tubuhnya keluar sesuatu yang tidak biasa seperti darah ataupun sesuatu yang lain, di sini dicontohkan kerikil, maka hal tersebut tetap hukumnya membatalkan wudu. Dan juga najisan kahadil amslati autohiron, baik itu yang keluar sesuatu itu adalah hukumnya najis atau yang suci. Misalkan kalau air kencing jelas itu kan najis. Juga yang suci, misalkan seperti hanya di sini dicontohkan tadi kerikil ataupun tadi dud, singgat hayawan yang hidup. Ini maka hal tersebut tetap hukumnya membatalkan. Ilal mania, kecuali mani yang keluar sebab mimpi basahnya orang yang tidurnya mengukuhkan tempat duduknya. Berarti mani ini adalah pengecualian. Orang yang wudu kemudian dia tidur duduk dengan mengukuhkan tempat duduknya, kemudian mimpi basah keluar ini, maka hal tersebut tidak membatalkan wudu. Wal muskilu inama yang takidu wudu'uhu bil kharij. Wal muskilu te wong kang muskil, yang alat kelaminnya tidak jelas, iku inama yang takidu wudu'uhu bil kharij min farjaihi jami'an. Orang yang kelaminnya tidak jelas, mungkin tidak perempuan, tidak dibilang laki-laki, kedua tidak jelas, maka wudunya bisa dianggap batal ketika keduanya itu mengeluarkannya. Kalau sesuatu itu keluar dari hanya satu alatnya saja, maka ini tidak dianggap membatalkan. Bisa dianggap batal ketika keluar dari semua alat kelaminnya kedua-duanya jami'an. Wasani utai kang kaping pindho iku annaumu iku turu ala wairi hayatil mutamakini, ing atase liyane tingkah wong kang netepake wafi badin netepake pokok, maksudnya wafi badin usail matan, lan ing dalam sebagian nusah salinan matan ziyadatun utai ana tambahan minal arti, rupane sangi lafal minal arti bimak artihi. Wal artu laisat biqayyidin. Sesuatu yang membatalkan wudu yang kedua adalah tidur. Tidurnya orang yang tidak menetapkan atau mengukuhkan bokong itu. Oleh karenanya ini harus, ketika orang tertidur tersebut biar tidak batal wudunya, maka tidurnya harus duduk sebagaimana bersila, bokongnya itu ditetapkan di atas bumi ataupun lantai. Wasalisu utawi kang kaping 3 iku zawalul akli, iku ilang akale.
Ail ghalabat tegese nglindih alaihi ngatas akal bisukrin lawan sebab mabuk mindem au marutin utawa lara. Hal yang membatalkan wudu yang ketiga adalah hilangnya akal. Hilangnya akal tersebut disebabkan karena apa? Ada sesuatu yang menyebabkan, yaitu baik itu mabuk, sakit, au jununin atau edan, au ihmain atau ayan, au ghalita. Ini ada penyebab hilangnya akal tersebut. Warabi utai kang kaping 4 iku langsung rajuli gepoke wong lanang al mar'ata ing wong wadon al ajnabiyata kang yang membatalkan wudu yang keempat adalah bersentuhannya seorang laki-laki bersentuhan dengan perempuan yang ajnabiyah ghairul mahrami kang liyane mahram. Berarti bersentuhannya kulit antara seorang laki-laki dengan perempuan yang tidak mahram ini akan membatalkan. Walau maitatan senajan orang mayit, orang mati. Satu ada orang meninggal perempuan, kemudian yang hidup itu menyentuh, maka yang hidup inilah yang batal wudunya. Wal muradu birrajuli wal mar'ati iku dzakarun wa unsa. Yang dikehendaki lafaz rajul di sini dan perempuan adalah perempuan dan laki yang balagha hatta syahwati, yang sudah sampai kepada had batas syahwat urfan. Artinya kalau anak kecil berarti ya tidak, karena tidak mengundang syahwat. Walaupun anak kecil akan tetapi ketika itu mengundang syahwat, maka ketika menyentuh juga akan membatalkan wudu. Wal khamisu utai kang kaping 5. Wal khamisu utai kang kaping 5. Ngapunten. Oleh nyentuh mau langsung rajul armata min ghairi hailin saking tanpa aling-aling. Tidak ada yang menghalangi di antara kulit dengan kulit. Ketika ada penghalangnya maka tidak membatalkan, tapi ketika tidak ada penghalang sentuhan kulit dengan kulit maka ini yang membatalkan wudunya. Wal khamisu utai kang kaping 5 wa huwa akhirun nawaqid iku masu farjil adami bibatil. Yang terakhir adalah menyentuh atau gepok itu ya, menyentuh farji atau alat kelaminnya orang, anak Adam. Oleh yang gepok mau dengan batin efek-efek. Efek-efek tangan inilah, telapak tangan inilah ketika menyentuh alat kelamin daripada seorang manusia, maka ini akan membatalkan wudu. Berbeda dengan di luar ini, batnil kafi. Berarti yang membatalkan wudu itu ketika ini adalah dari dalamnya efek-efek atau dalamnya telapak tangan. Yang ketika ini dihadapkan seperti ini dan ditekan sedikit, yang enggak kelihatan ini yang ketika menyentuh akan menjadi batal wudunya. Menyentuh kelamin, baik itu kelamin seorang laki-laki maupun kelamin seorang perempuan. Dan yang terakhir adalah wa masu halqati duburihi, dan yang membatalkan lagi adalah gepok atau menyentuh dengan telapak tangan ini terhadap lingkaran dubur. Ini menurut kaul jadi ini membatalkan. Wa alal qadim la yuqitu, sedangkan menurut kaul qadim itu tidak membatalkan. Demikianlah tugas membacakan kitab
dengan pasal nawaqidul wudu yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf barangkali ada kekurangan, dan terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.